Oke, di channel YouTube Bapak ini sebenarnya sudah ada yang kaitannya dengan HTTP ya, akses data HTTP. Bapak lupa ternyata Bapak pernah buat ya. Jadi, bentar, di sini. Nah ini, nah, temperatur, humidity ya, dan nama alatnya. Nah, gini. Ketemu lagi pada topik. Jadi, komunikasi HTTP yang akan kita pakai itu sebenarnya seperti ini. Jadi nanti ada alat-alat yang di sini misalkan Bapak kasih contohnya di sini adalah Node MCU. Tapi yang Bapak pakai yang sekarang yang ada yang nanti akan Bapak praktekkan untuk mengakses data server itu Bapak kebetulan yang ada di sini modulnya ESP32 nggak masalah lah. Nah, kemudian nanti dari Node MCU ini itu kalau misalkan jumlahnya itu banyak gitu ya, karena berkaitan dengan pengumpulan data ya, pengumpulan data yang posisinya bisa jadi ini ya banyak sekali di titik-titik. Misalkan contohnya misalkan smart city kaitannya dengan saluran ini ya, saluran apa ya, misalkan kali atau got gitu ya, misalkan untuk mendeteksi luapan air di perkotaan. Nah, eh dari data-data yang ada di situ, misalkan di Node MCU itu dipasang alat untuk level level air ya. Jadi nanti akan mengirimkan semua data ke server. Nah, di sini ya. Nah, di mana akses di sini nih, akses yang sampai di web server ini yang apa ya, yang menggunakan protokol HTTP request ini tadi. Nah, bagaimana proses mengirim atau nanti menerimanya? Nanti cara mengirimkannya eh, ini akan dijelaskan di sini juga. Kemudian di sini juga akan dijelaskan juga cara aksesnya kalau misalkan menggunakan web ya, menggunakan web. Kemudian dari web ini kalau misalkan aksesnya itu ya juga ke Node MCU. Misalkan digunakan untuk apa, Pak? Misalkan didisplaykan. Jadi misalkan kalau misalkan menggunakan web kan kita bukanya mungkin di laptop atau di HP. Tapi kalau misalkan data kondisi, misalkan aliran air itu misalkan ditampilkan di dalam suatu display besar, misalkan Videotron atau mungkin apa ya, ruang informasi informasi di apa public area. Nah, itu bisa menggunakan akses secara hardware. Nah, nanti akan Bapak ajarkan bagaimana cara mengakses data jika data itu berupa data JSON gitu. Karena gini, mungkin kalian belajar selama ini kan ini ya, data itu kan berupa data serial yang kalian ini atur sendiri kan, iya kan? Bener nggak? Kalian misalkan gini, data satu, mari ngono, data 2, data 3, misalkan ada data 5. Nah, di masing-masing ini tadi, ini kamu kasih parser, iya kan? Kamu kasih penanda, misalkan apa? Koma, titik koma, atau mungkin ini apa? Garis vertikal. Kan dari situ nanti misalkan kalau kalau misalkan hardware yang menerima itu apa? Hardware yang menerima data itu tadi membaca semua data tadi itu, maka akan ini akan memparser atau memparsing. Oh, diambil data satu masuk ke variabel apa, data 2 masuk ke variabel apa, dan kemudian variabel itu tadi nanti yang akan didisplaykan. Kan seperti itu biasanya. Nah, kalau di JSON tidak. Di JSON itu nanti ada model kayak
parent dan child gitu ya. Ya konsepnya seperti konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi ada parentnya, kemudian nanti di situ ada anaknya, darinya adanya anak nanti ada anaknya lagi. Nah, gitu. Secara global di lapangan, JSON itu merupakan format standar untuk interkoneksi antar data loh ya, maksudnya ya, baik perangkat maupun di sistem operasi itu bisa menggunakan itu tadi bentuk JSON. Nah, kalau kalian nanti bisa ya bisa menggunakan pengimplementan JSON tadi, maka ya kalian enak nanti misalkan kalian mau mengakses data yang ada di MQTT-nya Antares. Antares itu apa, Pak? Nah, Antares itu platform IoT-nya punyanya Telkom Indonesia. Ini juga Bapak sudah ada juga sebagian video yang sudah Bapak buat, tapi nanti selanjutnya nanti akan Bapak perlebar ya. Jadi bagaimana pengimplementasian di dalam dunia industri menggunakan jaringan MQTT Antares di jaringan IoT. Nah, gitu. Nanti kalian bisa menjadikan itu sebagai referensi ya nanti ya. Nah, kemudian untuk pengirimannya, Pak. Nah, kalau untuk pengirimannya gimana? Nah, nanti kita lihat di sini topik tanya. Yang lain kita akan membahas mengenai HTTP request, di mana komunikasi data ini membahas komunikasi client server, di mana posisi kliennya adalah Node MCU dan servernya adalah web server. Node MCU akan mengirimkan data ke server. Kemudian datanya akan diterima dan diolah, di mana pengolahnya yaitu disimpan dan ditampilkan. Hasil tampilannya akan bisa diakses oleh PC atau laptop. Selain itu, data yang dikirimkan ke web server juga akan bisa diakses oleh Node MCU yang lain. Baik, kita langsung ke pembahasan programnya. Oke, di sini pengirimannya. Nah, di Arduino sendiri itu sudah ada ya sebenarnya ya, sudah ada contohnya format misalkan akses HTTP request. Mungkin Bapak ini dulu ya, Bapak perlihatkan dulu bentar. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini misalkan di sini data yang pengiriman maupun pengambilan data menggunakan HTTP request itu kalian bisa coba nanti, atau bisa kalian ambil di sini contohnya. Nah, ya. Ini ESP32, kemudian kalau ini pakai ESP32 ya. Nah, ini HTTP client. Nah, di sini nanti kalian bisa menggunakan ini basic HTTP client. Nah, di sini seperti ini. Nah, untuk cara aksesnya ya, kalau ini setup untuk ini ya, untuk inisialisasinya ya, masuk ke jaringan wifi-nya. Kemudian di sini kalau mau mengakses, oh nggak muncul ya,
Oke, sebentar nggak muncul ya. Oke, ntar. Guys. Nah, ini ya. Ini ya, kalau sudah yang Bapak buka tadi ya, basic HTTP client tadi. Kemudian di sini inisialisasi untuk masuk ke jaringan WiFi-nya. Kemudian akses untuk ke servernya itu menggunakan ini. Jadi HTTP begin ini adalah alamat ininya. Alamat servernya gitu loh. Misalkan di sini Bapak juga ada ini ya. Bentar. Ada ini enggak ya sih? Bentar. Misalkan di sini Bapak punya localhost. Nah ini. Localhost suite X misalkan itu. Nah, di server ya. Di server ini Bapak punya aplikasi berupa kontrol ini ya. Control switch ya. Control switch yang nantinya bisa bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan perangkat dari jarak jauh yang menggunakan HTTP request tadi. Nah, aksesnya itu ada di sini. Jadi misalkan alamat yang mau diakses ya, itu ada di localhost switch X, kemudian bla 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 apa. Nah, bla blanya ini, aksesnya ini itu akses ke program PHP. Misalkan di sini tadi itu kita akan mengakses kalau di contohnya sini ini misalkan ada real time data monitoring. Nah, jadi program ini itu akan mengirimkan data random, data dan data satu ke server real time data monitoring. Oke, kita buka melalui buka dulu jaringan WiFi melalui access point ini ya, koneksinya melalui access point ini sebentar. Kita ke servernya dulu. Tadi apa alamatnya tadi? Real time data monitoring. Oke. Localhost real time data monitoring. Nah, di sini memang tidak ada ininya. Tidak ada file yang digunakan untuk untuk menampilkan. Nah, seperti yang Bapak ini ya, yang Bapak minta di tugasmu. Bapak kan nggak meminta untuk menampilkan di web. Nah, ini seperti ini. Tapi nanti akan meminta mengirimkan dan mengambil gitu. Nah, nanti mengambilnya bisa kalian gunakan dengan format JSON seperti itu. Nah, kita melihatnya di mana? Nah, kita melihatnya di sini. Sebentar ya, Bapak stop dulu sharingnya. Lihat dulu. Real time ini nggak ada nih. Real time data monitoring.
Ternyata di contohnya di sini di komputernya Bapak tidak ada nih, tidak tahu ini. Soalnya Bapak pernah ada proses salah ini ya, salah delete ya. Jadi di sini kan kalau file file di server itu kalau Bapak menggunakan XAMPP ya, menggunakan program XAMPP. Jadi kan ada panelnya ini ya. Nah, ini eh, waktu itu kan Bapak membuat komunikasi ini web server itu berbasiskan Flux. Flux itu dari Python. Jadi web berdasarkan Python. Nah, ini ada kesalahan delete itu pada folder htdocs-nya. Akhirnya hilang semua. Nah, di sini contoh yang Bapak berikan di sini ya, di koneksi ini kan ada di alamat di real time data and monitoring. Ini hilang juga. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini hanya ini. Sebenarnya ini nanti contohnya misalkan di PHP-nya seperti apa nanti ada juga di sini. Kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi data itu cara pengirimannya gini. Kelihatan ya tapi ya, kelihatan ya. Jadi di sini ada alamat servernya, alamat IP servernya. Misalkan nanti kalian menggunakan menggunakan jaringan internet. Ini keistimewaannya HTTP request itu seperti itu. Ini bisa langsung ke jaringan ini ya, jaringan internet gitu ya. Misalkan alamatnya di sini di 192.168.1.8. Kemudian domain servernya itu apa? Ada di real time data monitoring. Kemudian file yang menghandle artinya program PHP yang menghandle untuk menerima data random ini tadi adalah di indeed.php. Nah, di indeed.php ini nanti akan dikirimkan data yaitu ID alat, kemudian ada temperatur dan ada humidity. Nah, gitu. Nah, nanti pada saat ini dikirimkan, kan ini mengirimkannya mungkin tiap detik sekali atau tiap 15 detik sekali. Nah, itu. Nah, nanti akan diterima. Nah, kalau misalkan sudah sampai di file PHP-nya itu gimana? Nah, kita lihat. Kemudian format pengirimannya seperti ini. Jadi format pengirimannya adalah seperti kita mengakses atau membuka halaman web di mana ada alamat servernya, kemudian ada subdomainnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung di interrupt nggak apa-apa ya Bapak ya. Jadi harapan Bapak kalian benar-benar paham mengenai ini. Nanti di semester depan kita akan ketemu lagi lebih spesifik menggunakan web. Jadi kalian harus tahu juga mengenai ini juga. Bagaimana cara mengirimkan data ke web maupun mengambil data dari web ya. Kemudian ada file yang berkaitan dengan data yang akan kita ambil atau kita kirimkan. Nah, di sini kita kirimkan ya temperatur, humidity dan nama alatnya. Nanti kita akan mengambil data alat 1, alat 01. Kemudian jika sudah diterima atau datanya sudah diterima oleh server, maka web server akan mengirimkan balasan yaitu ada di payload ini ya. Dan jadi balasan dari adanya itu tadi, adanya pengiriman tadi itu ini nanti datanya diterima di payload ini. Nah, ambilnya HTTP get string ini. Nah, itu. Jadi semuanya kalau di HTTP ini berbentuk string, nah, kayak gitu. Nah, karena di PHP ini kan antara variabel string, char maupun integer itu tidak ada ininya ya, tidak ada deklarasinya sendiri. Jadi otomatis langsung bisa diketahui. Pinternya PHP kan itu. Nah, itu. PHP Python itu sama-sama pinter. Jadi programnya itu tahu ini. Oh, ini data string. Oh, ini karakter. Oh, ini itu integer. Ini float. Nah, itu tahu gitu loh, pinter ininya. Nah, di sini sebelum menerima balasan ini tadi,
untuk ini ya, untuk melakukan pengiriman ini dikatakan berhasil atau tidak, itu nanti kalian bisa lihat di pesan yang dikirimkan oleh server, yaitu HTTP code-nya ini. Jadi kalau ada inilah, ada beberapa ada beberapa code yang Bapak nggak hafal ya. Kalau di sini nanti misalkan 200 gitu ya. 200 itu artinya request untuk mengirimkan data ini itu berhasil gitu. Kalau 400 itu apa? Kemudian ada pokoknya code-nya itu macam-macam. Kalian bisa bisa lihat di Google artinya apa, HTTP code itu apa aja. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Akan ditampilkan. Kemudian bagaimana gambaran yang ada di server? Gambar yang ada di server adalah server terdiri atas beberapa file ya. Ada satu file index.php di mana ini adalah file untuk menampilkan data. Kemudian index.php ini digunakan untuk update dan untuk insert data ke database. Kemudian read data.php ini adalah untuk membaca data yang masuk, kemudian yang masuk pada logger, kemudian read data update. Nah, ini membaca data pada tabel update. Kemudian untuk mendapatkan data ini ke hardware digunakan get data update. Jadi Bapak membuatnya ini dalam bentuk tabel-tabel ya. Jadi ada tabel waktu, kemudian ada temperatur dan humidity. Nah, di situ ada tabel ini ya, tabel logger. Artinya logger itu pencatatan terus-menerus. Terus ada tabel update. Jadi data terakhir yang dibaca oleh server. Nah, dan ini Bapak setup untuk cycle waktu yang cepat. Artinya setiap data masuk langsung akan diambil datanya dan ditampilkan. Dan ini Bapak menggunakan jQuery Ajax. Nah, ini menggunakan ini. Jadi akan kelihatan real time. Nah, gitu. Artinya real time itu ya data yang diterima server otomatis langsung proses untuk ditampilkan seperti tanpa loading dari page servernya, page apanya itu dia, halaman webnya nggak kayak refresh itu kan kamu kan ngeload semuanya, gambar-gambar maupun atribut yang ada semuanya itu ambil semua. Kalau ini enggak, hanya datanya saja. Gitu. Kita programnya seperti ini. Supaya real time saya menggunakan menggunakan jQuery Ajax, di mana ada dua bagian yang saya load secara otomatis, yaitu pada bagian read data dan read data update. Dan nanti akan ditampilkan di sini pada ID isi. Kemudian ada isi 1 gitu ya. Nah, ini isi 1 itu adalah untuk membaca data yang ada di tabel updating. Yang sini di sini yang isi adalah untuk membaca data yang kaitannya dengan data yang disimpan di dalam logger. Kemudian ini data untuk yang membaca data loggernya ya. Jadi dibaca 5 data terakhir. Nih, 5 data terakhir. Kemudian untuk yang update-nya adalah akan menampilkan alat-alat atau list alat yang terupdate. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa alat yang terhubung, nanti alat-alat itu akan
tampil pada tampilan webnya. Terdiri atas waktu, temperatur, dan humidity. Berikutnya kita lihat langsung di ini ya, implementasinya. Kebetulan di sini saya sudah upload ya data programnya, data pengiriman program ke server. Nah, oke, di sini ada perubahan ini ya, ada perubahan dan di sini kelihatan data terupdate ya. Kalau data yang bagian atas ini adalah data yang dibaca pada tabel logger, yang dibaca adalah 5 data terakhir, yaitu data alat 01. Kemudian pada tabel yang kedua ini adalah data dari beberapa alat. Nah, jadi nanti kalau ada alat 2, alat 3, alat 4 atau alat 5. Nah, maksudnya di sini data pertama ini tabel ya, tabel yang isinya itu adalah data besarnya temperatur dan humidity pada tiap waktu pada alat 1. Nah, gitu ya. Kemudian di tabel kedua ini data temperatur dan humidity pada last data atau data terakhir di masing-masing alat. Nah, ini Bapak tampilkan di sini di halaman page-nya ini. Nah, selain itu data yang Bapak yang Bapak kirimkan ke server ini Bapak juga ambil di hardware di sini. Di sini menggunakan Node MCU, kemudian Bapak tampilkan dalam ini, dalam display OLED. Nah, nanti di sini kan kelihatan ya, di sini data terakhirnya humidity-nya 71, temperaturnya 32. Mana ini? Oh, ini kayaknya sebentar. Yang mengirim. Nah, ini. Misalkan di sini data alat 1 pada pukul ini 1:50 21 detik pada tanggal ini, pada tanggal berapa ini? Tanggal 13 ya. Iya ya. Tanggal 13 bulan 12 2021 itu temperaturnya ada 25, kemudian humidity-nya 67. Nah, di sini sama. Nah, di sini 25, 67, 61, 67. Itu di mana ini ya? Ini sudah ke data kedua ya. Sudah data kedua. Data ke data server, maka ya kan? Data keduanya tadi masuk ke sini. Ini 2678, ini 2678. Ini masih di sini membaca masih di data yang kedua. Karena di sini kan dalam satu mesin. Nah, di sini kan harus melewati jaringan dulu baru ditampilkan. Nah, pasti ada delay-nya sedikit lah. Akan tampil di sini. Nah, dan juga akan nanti tampil juga di sini. Namun di sini tidak saya tampilkan alatnya. Nah, kemudian untuk tampilan di OLED-nya, yaitu data yang saya akses dari server itu akan tampil seperti ini. Di sini menunjukkan temperatur dan humidity 75. Kemudian yang bawah adalah waktunya, tanggal dan waktunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di tampilan di hardware-nya di sini dengan yang di web itu sama. Jadi kita bisa mengirimkan atau mengambil data pada web server melalui protokol HTTP. Kemudian ini juga bisa kita simpan ya. Nah, kita simpan dan datanya kita tampilkan. Contohnya ada di tabel yang paling atas. Kemudian yang tabel kedua ada tabel untuk tampilan masing-masing alat yang terhubung atau
mengirimkan datanya ke data center atau data server. Kemudian displaynya ini adalah nilai dari data pada alat 01. Jadi yang diambil pada hardware ini itu data pada alat 1, di mana menunjukkan temperatur dan humidity yang sama pada tabel di sini. Nah, tabel di sini sama dengan yang paling atas ini nomor 1 ini sama dengan data yang tampil di sini. Jadi data yang ada di sini akan sama dengan tabel yang sini yang sama dengan sini. Demikian video dari penjelasan mengenai. Nah, oke. Jadi bisa dipahami bagaimana pola pengiriman, kemudian bagaimana pola mengambil, bagaimana pola menampilkan. Ya semua memang kalau menggunakan HTTP request itu sebenarnya tidak harus ada database-nya ya. Kalau ini Bapak menggunakan ada database-nya itu Bapak ini ya, Bapak sesuaikan kalau di kondisi di lapangan gitu ya. Sebenarnya ya data-data yang langsung diambil itu bisa langsung ditampilkan juga bisa gitu. Tanpa disimpan dulu atau di ini. Tapi ini karena kalian ini nantinya itu juga akan berada di lapangan yang akan menyimpan data-data itu, ya Bapak di sini Bapak jelaskan juga bagaimana model penyimpanan data-data tadi itu di dalam server. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Bertanya Pak, Silakan Lam. itu kan tadi ada yang jenengan tampilkan di data real time itu ngambil alatnya kan ada data temperatur sama humidity Pak. Itu ngambil datanya dari mana Pak ya? Nah, datanya itu diambil dari hardware pada program sebelumnya, di video itu, tapi di sebelumnya. Nanti kamu bisa akses ini, bisa akses videonya di channel YouTube Bapak ya. Ini ada nih di client server communication with HTTP request. Nanti akan Bapak letakkan di channel LMS. Di situ sudah dijelaskan file bagaimana mengirimkan data. Di situ pengiriman data itu datanya berupa data random nilai temperatur dan humidity. Gitu Lam. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, tanya Pak. Silakan Rizky. Untuk menampilkan waktunya itu juga di program sebelumnya itu tadi ya Pak? Oke, terima kasih Rizky, pertanyaan bagus. Untuk pengambilan waktu, di mana biasanya kan kalau misalkan di hardware ya, di hardware, loh itu Pak, rangkaiannya apa? Ada RTC-nya Pak. Jadi rangkaian waktu yang Bapak tampilkan di tabel tadi, itu adalah waktu yang Bapak ambil dari pewaktuan yang ada di server. Jadi pada saat server menerima data itu, maka server akan mengambil data waktu, nah, gitu. Data waktu masuknya data tadi. Gitu. Kalau misalkan datanya saya tidak mau ikut yang di server Pak, saya akan mau men-setting waktunya itu ikutan di hardware saya Pak. Boleh. Kalian bisa menambahkan di hardware kalian itu adalah RTC. Kalian ambil jam, menit, detiknya, kemudian kalian kirimkan juga dengan format yang sama tadi. Misalkan kode alat, kemudian nilai temperatur, nilai humidity. Nah, di situ juga disertai adalah waktunya, yaitu jam, menit, detik. Mungkin juga bisa tanggal juga bisa diambil juga di RTC-nya. Seperti itu Rizky.
Silakan kalau ada yang Iya, mau. Pak. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Nah, untuk menampilkannya dari server tadi itu gimana ya, Pak? Men- Waktunya. menampilkan data di. Menampilkan waktunya tadi loh, Pak. Nah, ini menampilkan data di waktunya tadi kan ada ya. Di video tadi ada. Jadi kalau read data di loggernya atau read data di update-nya itu ada. Di situ misalkan select apa gitu ya, select data apa, kemudian nanti hasilnya itu ya kan berupa nilai, kemudian dilempar ke index.php yang akan mendisplaykan datanya di tabel. Ada kok semua di ini di apa video itu udah lengkap, ada contoh ininya, contoh file yang akan menerima data tadi juga ada. Itu. Nanti Bapak share ya, Bapak share linknya, sekalian juga Bapak isi ininya apa, LMS-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kebetulan filenya kan Bapak nggak ada di sini, jadi Bapak akhirnya meminta kalian untuk lihat di ininya. Sebenarnya itu tadi harusnya filenya tidak hilang. Kalau tidak hilang Bapak bisa bisa perlihatkan, oh ini programnya seperti ini. Kebetulan jadi waktu Bapak mencoba untuk membuat web server menggunakan Flux itu, nah itu ke delete, sudah hilang semua. Nah, kemudian Bapak juga akan menjelaskan ya sedikit kaitannya dengan terakhir ya, materi terakhir, tiga pertemuan terakhir kaitannya dengan navigasi. Nah, itu yang tadi udah clear ya, komunikasi data dengan HTTP udah clear ya. Nanti untuk yang akses data dengan JSON Bapak bikinkan videonya saja ya, biar di sini tidak terlalu tidak terlalu panjang kok kalian malah lupa nanti malah. Nah, kita akan membuka kaitannya dengan navigasi. Silakan loh ya, kalau ada yang ditanyakan itu langsung disampaikan. Aja lek mek menengae aku ya ora paham. Bapak iki kudu ahli sing ngerti pikiranmu gitu. Baik ya. Oke, di sini oke, akan Bapak lanjutkan ke navigasi ya. Untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai navigasi ya. Navigasi itu berkaitan dengan suatu penentuan arah posisi, kemudian posisi letak berdasarkan suatu koordinat itu ya, itu navigasi. Pada kesempatan ini nanti yang akan kita bahas itu yaitu navigasi yang berkaitan dengan letak posisi. Jadi bukan masih belum di sini
belum kita akan jelaskan mengenai posisi dalam ini apa ya, dalam arah berapa, kemudian apa pada dimensi seperti apa gitu, belum sampai ke sana ya. Kita akan mempelajari mengenai navigasi berdasarkan letak posisi pada permukaan di bumi. Baik, akan saya jelaskan. Jadi penentuan letak posisi di bumi ini menggunakan alat yang bernama GPS yang disebut sebagai Global Positioning System. Jadi di GPS ini itu akan menandai bola dunia itu menjadi titik bujur dan titik lintang. Nah, jadi positioning dari letak kita pada bola dunia ini itu berdasarkan kepada posisi lintang dan bujur. Nah, caranya menentukan gimana? Yaitu melalui peredaran satelit yang terdiri atas 24 satelit yang beroperasi dan 3 satelit sebagai cadangannya. Nah, satelit ini akan men-scanning positioning bumi ini itu menjadi lintang bujur tadi. Nah, gitu. Dan posisinya pada jarak orbit 20.200 km gitu. Dia akan orbit 12 jam. Nah, jadi seperti ini. Positioningnya seperti ini. Jadi jika suatu objek pengen diketahui letak posisinya di permukaan bumi, maka minimal harus ada 4 GPS yang memberikan nilai positioning di sini. Ini memberikan nilai relatif, posisi relatif, di sini posisi relatif, di sini posisi relatif. Karena kan tidak ada acuannya, ya gitu kan. Nah, maka namanya posisi relatif. Nah, jika di masing-masing ini sudah menemukan posisinya pada koordinat lintang dan bujur, maka akan diketahui, oh ini terletak pada dekat dengan satelit pada pemancaran satelit di mana. Nah, seperti itu. Nah, di mana nanti data yang diperoleh ini akan disimpan di sini, atau data seluruh seluruh permukaan bola dunia ini akan masuk ke dalam suatu pendataan yang nantinya diambil oleh satelit dan kemudian diberikan ke sini. Nah, gitu. Jadi yang ini memberikan, jadi gini ya maksudnya, satelit GPS ini, yang supporting GPS ini itu sudah memapping atau membagi bola bumi itu menjadi titik-titik lintang dan bujur, ya, gitu ya. Nah, hardware yang kalian pegang, misalkan HP, GPS gitu ya, itu akan memancarkan data gitu ya. Akan memancarkan data dan nanti diterima oleh satelit-satelit itu dan dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi itu dengan memberikan data, oh kamu itu di posisi ini loh. Nah, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, namun cara kerjanya itu menentukan ini titik lintang sekian, ini titik bujur sekian. Nah, itu nanti ada terusannya di situ. Memancarkan posisi ininya, kemudian ini akan menerima gitu ya. Ini menggunakan GPS ya kalau memancarkan itu. Kemudian kita coba ke bagian daerah kerja GPS. Ada space segment terdiri atas 24 satelit. Masing-masing satelit mengirimkan sinyal yang memiliki 2 gelombang.
dikenal sebagai ini juga ya, dikenal sebagai carrier frekuensi atau frekuensi pembawa, dan 2 kode digital yang berisi pesan navigasi. Pesan kode navigasi ditambahkan dalam pembawa modulasi 2 fasa biner. Pesan navigasi berisi koordinat lokasi satelit sebagai fungsi waktu. Nah, itu. Kemudian bagian GPS yang lain, bagian kerjanya adalah kontrol segmen, yaitu ini apa, men-tracking ya, memposisikan ini apa, melihat GPS ini letak posisinya relatif terhadap satelit tadi seperti apa gitu. Nah, kemudian data yang diperoleh dari GPS karena mendapatkan informasi letak posisi relatif dari satelit tadi, maka akan dikirimkan ke satelit lagi. Nah, seperti itu bagian kontrol segmennya. Kemudian ada user segment. Nah, ya user segment ya orang yang akan mengambil data. Nah, seperti contoh nanti ada tepatnya ya mengirimkan dan mengambil ya, karena di situ positioning di titik itu dibaca oleh satelit. Nah, waktu dibaca itu berarti kan mengirim, gitu kan, mengirim data sinyal dari HP atau dari GPS Neo atau apalah, pokoknya yang berkaitan dengan positioning, alat hardware positioning. Nah, kemudian setelah diketahui posisinya, baru si GPS akan baru satelit akan memberikan data itu tadi, positioningnya itu. Nah, itu ada contoh implementasi akan Bapak tampilkan pada ini ya, pada channel video channel YouTube ya. Jadi di situ monitoring letak posisi. Nah, nanti ada nanti. Nah, gitu. Kemudian konsep kerja GPS. Jadi konsep kerjanya itu seperti apa? Jadi GPS ini kerjanya itu ini mengumpulkan data satelit dulu. Nah, itu tadi minimal ada 4 satelit yang dipakai ya, sebagai acuan ya, acuannya satelit dipakai sebagai acuan, positioningnya itu adalah satelit tadi, minimal 4 satelit ya, akan memberikan informasi relatif letak posisi pada GPS receiver. Kemudian setelah mendapatkan posisi relatif tadi, akan dipancarkan kembali ke satelit. Nah, itu, dan nanti bisa diakses oleh bisa diakses oleh alat yang lain itu ya, untuk menangkap data satelit ini tadi gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa kok harus ini apa 4 satelit tadi. Nah, ini cara kerjanya ini berkaitan dengan konsep triangulasi. Nah, jadi gini. Jadi menentukan suatu posisi yang kita tidak tahu arah anginnya, juga arah mata anginnya tidak tahu, kemudian posisi derajatnya nggak tahu, maka bisa dengan cara ini, konsep triangulasi. Misalkan kita datang ke suatu daerah, itu nanti positioning pada gedung apa itu berapa, positioning terhadap apa. Nah, nanti bisa digambarkan bahwa di situ itu posisinya terletak di sini gitu. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi triangulasi ini modelnya adalah menentukan irisan dari acuan relatif terhadap suatu posisi objek yang ada di situ gitu. Jadi misalkan kamu datang di suatu tempat, kemudian
kamu nggak ngerti arah mata anginnya juga nggak ngerti, kemudian kamu juga nggak ada GPS. Kalau menentukan posisi kan berarti kan kamu melihat melihat benda-benda sekitar tempatmu itu tadi. Oh, saya itu dari misalkan gedung ini sekian meter. Oh, saya lihat di sini ada gedung ini. Itu sekian meter. Oh, saya lihat dari ini gedung ini sekian meter. Oh, saya lihat dari apa misalkan eh dari bak sampah gitu misalkan. Dari bak sampah ini warna ini adalah sekian meter. Nah, dari situ itu adalah nanti di apa dilihat dihitung ininya apa irisannya. Nah, nanti akan ketemu posisi kamu itu ada di titik ini. Nah, gitu. Posisi relatifnya ada di titik itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini bahasan ininya aja ya, teorinya ya. Nah, tadi kan ininya seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah ke ini perpotongan-perpotongan dari posisi relatif dari ini tadi, acuannya tadi akan mendapatkan titik temu atau titik koordinatnya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin cara kerja. Nah, kemudian saya menggunakan ini. Bapak menggunakan ini untuk uji coba alat apa ya istilahnya, alat untuk menangkap posisi itu tadi. Bapak menggunakan perangkat ini, modul TTGO ini, TTGO LoRa ya, ISP32 LoRa. Kemudian di dalamnya ini sudah ada GPS Neo 6. Kemudian ada juga baterai holder juga sudah ada di dalamnya ini. Nah, tentunya kalau ISP32 kan kalian sudah tahu sudah ada fasilitas WiFi, sudah ada Bluetooth dan juga bisa juga diakses menggunakan apa fasilitas Play juga ada juga di sini. Nah, yang Bapak jelaskan di sini alat ini ya, alat modul ini itu akan Bapak ambil datanya ya, Bapak ambil datanya data posisi setelah Bapak program ya. Setelah Bapak program di ISP32-nya, Bapak akses ini Neo 6 ini dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini di programnya. Di programnya ini ya. Nah, kemudian hasilnya ini ada latitude, ada longitude. Nah, satelit ini adalah jumlah satelit. Kalau sebelum jumlah satelit ini 4 atau lebih, itu maka tidak akan mendapatkan data latitude longitude. Nah, gitu. Kalau masih 3 gitu nggak mau, tidak akan muncul. Kemudian juga ada altitude itu ketinggian. Oke. Kemudian nah ini di programnya ada ya. Nah setelah Bapak ini ya, Bapak masukkan programnya ini ke modul tadi, itu Bapak dapatkan di sini informasi adalah latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, jumlah satelitnya 6, altitude-nya ada sekian. Kemudian waktunya ini adalah waktu jam satelitnya ya. Kemudian kecepatan. Nah, ini kecepatan yang diambil dari perpindahan posisi. Jadi nanti kalau kalian membuat tracking gitu ya, kalian nggak usah membuat ini apa alat untuk mencari kecepatan. Perpindahan dari tiap titik koordinat ini, jika ini ada perpindahan, maka jika jarak dibagi waktu ininya, waktu mendapatkannya itu akan kan bisa diambil rumus jarak ya, Euclidean jarak ya. Kalau kita mendapatkan ada 2 titik koordinat yaitu latitude longitude, kemudian dibagi dengan waktu yang diperoleh, maka akan
peroleh kecepatan ininya, kecepatan objek waktu bergerak itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya diam, Bapak diam aja ya. Kalau kecepatan 0 atau yang sampai 3 itu kan nggak seberapa bergerak artinya ya. Seperti itu. Altitude-nya ada di -7 tinggian. Tapi apakah cara melihat misalkan di posisi ini ya, latitude sekian, longitude sekian, itu ada di posisi mana sih? Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan melalui video yang lain. Nah, baik, untuk navigasi yang berkaitan dengan positioning pada bola dunia ini Bapak cukupkan. Semoga kalian memahami ya bagaimana navigasi ini yang kegunaannya berkaitan dengan positioning dari suatu objek di permukaan bola bumi ini. Baik, terima kasih. Dilanjutkan di video yang lain. Oke, ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini, dengan materi kali ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, nanti kalau yang navigasi kan ada di itu ya. Nah, navigasi tidak Bapak kasih tugas. Nah, tapi nanti kalau misalkan kalian tertarik kaitannya dengan tracking, setelah melihat video yang ada di LMS itu, nanti kalian bisa lebih memperdalam lagi nanti di luar jam ini. Nah, nanti langsung dengan Bapak. Karena memang di era jaringan sekarang, jaringan IoT itu sekarang itu yang dipentingkan adalah model monitoring positioning, model tracking, kemudian proses, kemudian nilai-nilai ada perubahannya proses, itu semua termonitor dan semua masuk ke dalam suatu data. Nah, data itu tadi nanti untuk apa? Misalnya data itu nanti akan diolah menggunakan machine learning atau apa gitu, nanti akan lebih mudah daripada dilakukan dengan pencatatan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nanti kalian Pak, saya mau nanti tugas akhir mau ini berkaitan dengan tracking, Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa melanjutkan tugas akhir yang sebelumnya, misalkan seperti itu. Kemudian ada misalkan, oh Pak, saya mau ini Pak, mau memanajemen energi listrik Pak pada perangkat genset sinkron. Nah, gitu. Nah, nanti dimonitor genset itu dimonitor, genset sinkron itu dimonitor berapa cycle penggunaan dari genset itu. Nah, nanti datanya semuanya masuk ke dalam suatu web server yang nantinya bisa diakses dari manapun, atau nanti bisa diakses melalui aplikasi Android. Nah, seperti itu. Ini bisa dijadikan rujukan bahan TA. Dan itu memang sekarang itu di lapangan memang dibutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dari video-video yang ada di channel YouTube Bapak bisa dijadikan referensi nanti untuk kalian membuat portofolio. Nah, mungkin itu yang mungkin Bapak sampaikan di pertemuan ini. Silakan kalau ada yang tanyakan. Jelas ya? Jelas? Pak tanya. Oke, silakan Rizky. Nah, Rizky tanya lagi. Kalau kita ke suatu daerah terus sinyal GPS-nya tiba-tiba hilang, itu faktornya apa ya, Pak? Oke, sinyal GPS yang Bapak sudah Bapak coba ya. Kendala yang ada itu karena ketutup ya. Misalkan kalian posisi ada di dalam gedung, ketutup oleh cor itu, dek bangunan, cor bangunan itu nggak bisa. Tapi kalau masih di bawah genteng itu masih bisa, GPS masih bisa mengambil datanya. Kalau misalkan di luaran itu malah lebih bisa dan lebih cepat, scanningnya lebih cepat.
seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak saya mau men-tracking, misalkan si Rizky, saya mau men-tracking ini keberadaannya Hanisa di mana ya Pak. Nah kalau Hanisa di apa di gedung J ya nggak bisa kamu lihat karena apa, itu kan ketutup dek gedung, nggak bisa. Kalau misalkan Pak kalau ini lagi di mall ya nggak bisa karena ketutup dek-dek tadi gitu. Tapi kalau di jalan bisa kebaca. Nanti aplikasinya contohnya bisa kalian lihat di channel YouTube Bapak ya. Itu contohnya ya. Jadi ada di situ Bapak sertakan di situ satu aplikasi untuk mengambil posisi pada suatu peta. Nah, itu Bapak analogikan sebagai GPS-nya. Nah, pemilihan tiap titik itu yang akan memindahkan marker pada posisi monitoringnya. Nah, seperti itu. Jadi di situ sudah ini ya. Saya rasa Bapak sudah lengkap untuk memberikan contohnya juga kaitannya dengan implementasi navigasi. Gitu Rizky, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Oke. Ini yang lain? Mungkin ada yang tanyakan? Pak, permisi mau tanya. Silakan Madoni. Untuk GPS itu apakah untuk saat ini keakuratannya masih kurang, Pak? Maksudnya untuk saat ini kan mungkin GPS itu kayak seringkali masih perlu dibantu oleh internet gitu, Pak, biar akuratnya semakin tinggi. Gitu, Pak. Oke. GPS ini variannya itu banyak ya, Don. Kalau GPS-nya Army grade ya. Artinya tentara, punyanya tentara. Biasanya ya kepresisiannya ya sekitar akurasinya ya melenceng ya sampai 2 meter lah. Tapi kalau yang kita beli ini yang kita pakai kayak Neo 6, Neo 8, Neo 7 itu yang melenceng bisa sampai ya maksimal bisa 7 meteran dari titik yang memang di ini ya yang dihitung atau diperkirakan. Nah, seperti itu ya karena ya memang referensinya itu kan itu tadi berdasarkan acuan relatif terhadap posisi satelit. Nah gitu ya, nanti kalau misalkan positioningnya itu satelitnya itu lebih banyak lagi, nggak cuma 24, mungkin kayak misalkan nanti waktu SpaceX membuat jaringan Starlink, nah itu nanti satelit yang ada punyanya Elon Musk itu mungkin sudah ada fasilitas untuk mendapatkan positioning juga, itu akan lebih rapat lagi. Tapi kamu makin akan lebih mudah dicari nanti Madoni. Misalkan, Madoni tak trackingnya iki. Nah, dilihat dari data ininya, dari data HP-nya. Oh, posisinya lagi sama alam ini, lagi ngopi nih. Nah, misalkan seperti itu. Akan lebih mudah nanti. Dimana kalau sekarang makanya saya ngomongnya kan posisi relatif. Posisi relatif itu kan ada mungkin ada kurang lebihnya, ada toleransinya. Kalau menggunakan itu tadi GPS yang di pasaran itu ya sekitar segitu 7 meteran lah itu selisihnya. Tapi kalau misalkan kamu gunakan untuk objek yang besar, misalkan Pak saya ini mau men-tracking kapal nelayan yang 10 GT misalkan. Iku cek presisi banget. 7 meter itu kan sak piro lah. 10 GT itu ya lumayan gede kapalnya. Bisa lebar 6, panjangnya mungkin bisa 50. Nah, lumayan nih wis jelas. Oh, posisinya kapalnya ada di sini. Gitu Don. Jadi enggak ini ya. Tergantung objeknya. Kalau objeknya misalnya yang kamu tracking itu adalah burung gitu ya. Wah, itu ya juga bisa
ini nggak burung kamu kasih GPS, kamu lihat, kamu monitor posisinya lagi di mana ya burungnya ya, agak susah kepresisiannya gitu. Karena ya bendanya semakin kecil dan errornya akan semakin besar gitu. Kalau bendanya besar karena dimensinya besar, maka jarak ininya kan akan semakin kecil, maka akan kelihatan tuh, oh ini ada di sini, memang benar posisinya kurang lebihnya ada di sini ya, gitu dan tapi kalau yang Iya Pak, kalau yang jelas. ya Terima kasih. kalau misalkan kalau yang misalkan di eh, GPS yang digunakan untuk peluru kendali itu ya biasanya sudah ini ya, mungkin satuan errornya itu mungkin sudah ke arah senti ya, mungkin ya bisa jadi error mungkin 30 senti atau 50 senti lah. 50 senti misalnya orang ya mak bleng ngono tak bisa ambiar bisa. Ya itu. Kalian ini dah nggak tertarik tuh ke arah ini apa? Pemetaan, surveillance, kemudian navigasi, posisi letak kayak gitu itu. Nanti kalian bisa ini loh, apa? Jadikan juga sebagai apa ya? Judul TA gitu. Rata-rata kalau yang real time belum ada ya. TA yang sebelumnya itu rata-rata cuman melihat posisinya ada di sini gitu aja, kemudian nanti lihatnya melalui Google Map gitu aja, oh posisinya ada di sini, entah itu nanti kalau misalkan pindah posisi berarti harus diupdate. Nah, tidak real time positioning itu akan kelihatan termonitor tidak. Nah, nanti kalian bisa membuat seperti itu. Dan kalau menggunakan Google Map itu berbayar ya kayaknya ya. Tiap akses itu harus bayar. Jadi Bapak tidak menyarankan, kalian bisa menggunakan itu tadi apa? Aplikasi untuk aksesnya pakai leaflet, kemudian untuk mapnya sendiri ada ininya, kemudian kalau fasilitas gambar posisi itu ada datanya sendiri, itu ada yang menyediakan gitu. Mungkin kaitannya dengan ini ya, navigasi. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Kemudian untuk video yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan JSON yang tadi Bapak sampaikan, nanti akan Bapak bikinkan sendiri nanti materinya, jadi kalian bisa pelajari nanti ya. Oke, ada yang ditanyakan? Yang utamanya mungkin yang ini, yang para mahasiswi mungkin ada yang tanya, ada nggak? Ini yang Rizky, Alam, Madoni, atau mungkin yang cowok lagi, Diva mungkin mau tanya, Diva. Atau Noval mau nanya. Ini yang hadir di sini itu sudah ABC atau hanya A, B atau AC atau BC? Udah ada kelas Sudah, A? Pak. Ada A. Ada Ya, saya, Pak. A. B-nya ada B. B siapa? B yang mewakili B? Hadir Pak. Oke. Ada Pak, saya Pak. Oke. Yang C. Hadir Pak. Yang C. Siapa yang C? Saya Pak. Oke, ya wes lengkap. Wes pokoknya kok kan ini kan yang hadir harusnya kan 75 orang ya. Nanti perwakilan itu nanti kamu yang bisa cerita, atau nanti kamu lihat dari channel YouTube. Tapi kalau ada tambahan informasi ini tadi ya mungkin ini Bapak posting aja ya nanti juga di LMS ya. Jadi bisa dijadikan, oh ini kemarin perkuliahannya ini bisa diakses di sini gitu aja. Kemudian untuk rencana ini apa untuk pengambilan nilainya mungkin bisa beberapa minggu ya, karena ya itu tadi
kalau misalkan nanti offline ya, nanti akan Bapak tentukan misalkan tempatnya di mana dan waktunya kan nggak panjang ya, mungkin satu kelompok mungkin 1 hari ya, mungkin 3 atau 4 kelompok gitu aja. Baik ya, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan komunikasi HTTP yang sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian Bapak juga menambahkan penjelasan yang berkaitan dengan navigasi. Pertemuan ini ya, nanti ini bukan berarti terakhir gitu, enggak. Kalau ada yang mungkin masih bingung atau apa, kalian bisa menggunakan WhatsApp grupnya untuk diskusi. Atau kalau misalkan Pak, bisa nggak diadakan game meet lagi Pak? Nah, nanti bisa kan Bapak akan Bapak buat nanti untuk link game meetnya. Gitu ya, mungkin untuk kali ini Bapak cukupkan. Oke, untuk pembelajaran kali ini semoga kalian memahami ya dan bisa mengimplementasikan selanjutnya, meskipun di dalam istilahnya secara penjelasannya secara global belum detail banget gitu ya. Nah, nanti mungkin ya detail banget juga akan Bapak sampaikan di semester depan. Kita akan ketemu lagi mungkin di praktikum jaringan multimedia atau praktikum jaringan dan web ya. Itu nanti akan kita bahas mengenai itu tadi, HTTP request tadi. Kemudian juga di dalamnya akan bahas mengenai bagaimana akses data kaitannya dengan JSON ya. Jadi semoga yang hadir kali ini nanti kalian bisa lebih memahami lagi karena penjelasannya Bapak sudah sampaikan juga. Oke, Bapak akhiri, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wabarakatuh.